Om Swastiastu. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita melakukan silent. Selesai. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, Bapak ingin tahu apakah di antara kalian ini ada yang tidak hadir? Ada. Atas nama siapa? Komang Andika Pratama, absen 22 apa? Komang Andika Pratama, absen 22 ini. Ada lagi yang tidak hadir hari ini? Komang Krishna Hadi Putra, absen 26 izin. Baik. Ada lagi? Tidak. Tidak. Jadi satu orang alfa, satu orang izin. Oke, apa namanya? Sebelum juga saya memberikan sedikit materi atau kita berdiskusi mengenai tentang mata pelajaran hari ini, saya harap kalian memiliki kondisi yang baik. Gimana kabarnya? Kalian baik-baik saja? Luar biasa. Oke. Ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kembali kepada kalian, yaitu mengenai tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Masih ingat? Masih. Oke, baik. Udah. Kemudian materi yang kita akan diskusikan pada pertemuan pertama ini yaitu mengenai tentang weda. Lebih jelasnya adalah mengenai tentang kualifikasi weda. Adapun submateri atau indikator yang kita akan diskusikan lebih jauh tentang weda itu di pertemuan pertama ini yaitu mengenai tentang pengertian weda. Oke, lebih lanjut saya ingin tanya pada kalian, weda itu merupakan bagian dari apa? Kitab suci agama Hindu. Oke, benar. Kita coba sedikit kupas, ya, apa itu sejatinya kitab? Ya, apa itu sejatinya kitab? Kitab kalau kita lihat dari KBBI itu artinya buku. Ya, sekali lagi artinya buku. Ya, yang berisi catatan atau tulisan. Nah, jadi semua buku yang berisi tentang catatan atau tulisan bisa kita kategorikan sebagai apa? Kitab. Ya, bisa kita kategorikan sebagai kitab karena berisi catatan yang bisa kita fungsikan sebagai pengetahuan. Nah, tetapi tidak semua kitab itu kita bisa jadikan sebagai apa? Kitab suci sebuah agama. Ya, tidak semua kitab itu kita dapat fungsikan sebagai apa? Kitab suci sebuah agama. Kenapa tidak? Karena di dalam agama itu ada suatu atau terbentuk suatu organisasi atau dilembagakan. Jadi di dalam kelembagaan itu ada kesepakatan-kesepakatan, ya. Misalnya PHBI memiliki kesepakatan mengenai tentang kitab sucinya itu adalah disebut dengan weda. Begitu juga agama lain
mempunyai kesepakatan tersendiri mengenai tentang kitab sucinya. Buddha itu misalnya apa? Tripitaka. Islam misalnya Al-Quran, itu kesepakatan. Itu secara yuridis formil itu diakui oleh undang-undang dan bahkan menjadi prasyarat utama dalam pembuatan atau pembentukan agama. Kalau sebuah agama tidak memiliki kitab suci sebagai wujud bentuknya, de jure-nya, itu maka agama itu tidak dapat diakui oleh negara. Itu ada dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 tentang agama dan diatur dengan peraturan perundang-undangan berikutnya. Jadi dapat disebutkan bahwa kitab itu bisa kita kategorikan sebagai ilmu pengetahuan, ya sekali lagi ilmu pengetahuan, tetapi semua kitab itu tidak dapat dijadikan sebagai kitab suci karena sudah dilembagakan, sudah ada aturan-aturan tertentu yang dibuat oleh pemerintah. Nah, kitab suci agama Hindu adalah Veda. Jadi pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai tentang Veda. Pertanyaannya, apa itu Veda? Apa itu Veda? Slide yang kedua. Apa itu Veda? Pengetahuan yang tersusun dalam teks kesusastraan agama Hindu. Oke, bagus. Veda adalah kitab suci agama Hindu yang sangat kuno dan dianggap sebagai sumber utama ajaran Hindu. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Oke, ada yang lain lagi? Oke, nah apa itu sejatinya kitab suci? Nah, secara etimologi atau kita ambil dari konteks pengertiannya, itu kita bisa ambil dari semantik etimologinya. Ini Veda itu berasal dari bahasa Sanskerta. Akar katanya dari kata Ved menggunakan V pojok yang artinya mengetahui. Dari akar kata Ved ini membentuk kata Veda yang berarti pengetahuan. Ya, yang berarti pengetahuan. Ingat, Veda itu adalah pengetahuan. Yang sering juga kita sebutkan dengan widya, pengetahuan. Nah, itu secara etimologi atau secara semantik. Nah, ada juga beberapa ahli yang menyebutkan, ya, yang salah satunya adalah Manusmriti. Beliau mengatakan bahwa Veda itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Jadi sumber ilmu pengetahuan. Nah, ketika kita berbicara mengenai tentang sumber, itu sama halnya dengan atau Pak dapat analogikan seperti sumber mata air. Ya, sumber mata air. Kalau sumber mata air itu kita tidak dapat fungsikan gunakan sebagai irigasi pengairan sawah, maka sawah itu akan kering, tidak subur gitu. Ya, begitu juga Veda sebagai sumber. Kita harus bisa memanfaatkannya, menggunakannya, memfungsikannya sebagai sumber pengetahuan supaya kita memiliki pengetahuan. Ya, memiliki pengetahuan. Orang yang memiliki pengetahuan ini dalam bahasa lokal jeniusnya sering disebut dengan jenana. Itu maksudnya jenana berarti orang yang berpengetahuan. Orang yang mampu mengaplikasikan pengetahuannya atau jenananya disebut dengan ngilmu. Ngilmu itu bukan diartikan atau dikonotasikan negatif, meleak, tidak. Ngilmu itu artinya menerapkan pengetahuan. Nah, sekarang Pak ini menerapkan pengetahuan Pak kepada kalian, ya, mentransfer ilmu pengetahuan saya kepada kalian supaya kalian itu bisa memahami setidak-tidaknya, ya, secara garis besar itu Anda mengerti, paham tentang Veda. Tuh.
Nah, lalu dari pengertian tadi secara etimologi maupun yang disampaikan oleh Manu Sumerti itu ada yang ditanyakan, silakan. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, kalau kalian tidak ada hal yang ditanyakan, nah sekarang Pak ingin membuat satu kelompok, sekali kelompok ya yang terdiri dari 5 sampai 6 kelompok. Ya. Di dalam kelompok itu nanti silakan Anda berdiskusi. Ya, memecahkan apa yang sudah Pak berikan. Ya, memecahkan apa yang nanti Pak akan share lewat HP melalui LKP. Oke, baik, silakan lihat ya. Oke, di sana ada pertanyaan kenapa Weda itu dijadikan sebagai kitab suci agama ini. Nah, itu silakan didiskusikan. Kenapa Weda itu dijadikan sebagai sumber pengetahuan atau dijadikan kitab suci agama Hindu? Kerjakan sesuai dengan kelompoknya ya. Dan setiap kelompok itu ya bisa berpartisipasi yang memberikan sedikit argumentasinya. Karena Pak share lewat HP. Sudah? Oke, baik. Siapa yang bisa? Saya. Ya, oke. Enggak, coba kamu. Kenapa Weda dijadikan kitab agama Hindu? Karena berisi wahyu dari Brahman, penguasa tertinggi dalam konsep ketuhanan Hindu. Weda juga merupakan ilmu pengetahuan suci yang berasal dari Sang Hyang Widi Wasit. Oke, berikan applause dulu. Oke, silakan. Kenapa Weda dijadikan kitab suci agama Hindu? Weda menjadi kitab suci agama Hindu karena beberapa alasan utama. Yang pertama, wahyu dan Tuhan. Umat Hindu percaya bahwa isi Weda merupakan wahyu langsung dari Brahma atau Tuhan. Ini membuat Weda memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan dianggap sebagai sumber kebenaran mutlak. Oke, betul. Berikan applause dulu. Oke, silakan kamu. Kenapa Weda dijadikan kitab suci agama Hindu? Karena agama Hindu memiliki kitab suci yang disebut Weda. Weda terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama Rig Veda, yang kedua Sama Veda, yang ketiga Yajur Veda, yang keempat Atharva Veda. Oke, baik. Silakan. Sekarang cuma dulu. Dapat kita simpulkan dari pengertian itu. Kenapa Weda itu dijadikan sebagai kitab suci agama itu adalah karena Weda itu merupakan bagian dari wahyu Tuhan atau wahyu Brahman yang berisi tentang ajaran-ajaran kebenaran yang dimana terbagi atau tersusun ke dalam apa? 4 bagian ya, yaitu Veda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Oke, itu bisa dipahami. Ada hal yang ditanyakan? Ada. Oke. Nah, kalau tidak, ya Bapak akhiri dulu sampai di sini, ya. Nah, untuk pelajaran berikutnya kita akan bahas, atau di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai tentang apa sifat Weda. Ya, sifat Weda. Dan saya harap di pertemuan berikutnya kalian bisa mengkondisikan kelasnya seperti ini lagi, sungguh sangat aktif ya. Dan kenapa Pak sampaikan itu supaya Anda bisa mempelajari terlebih dahulu mengenai tentang materi, yaitu sifat Weda itu sendiri. Oke, sekali lagi sebelum saya akhiri, ada hal yang ditanyakan? Siap. Kalau tidak, mari kita akhiri. Silakan mungkin. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Santi. Om Santi Santi Santi.